Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa di konten kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Selamat malam sahabat ngopi, pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais. Alhamdulillah ngopi hari ini ada yang berbeda dari ngopi-ngopi sebelumnya, yaitu di mana hari ini kita kedatangan tamu yang spesial karena biasanya di ngopi itu ada bintang tamu yang biasanya maskulin gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang feminim. Nah, ada yang bisa menebak gak kira-kira siapa? Nah, di sini saya juga ditemani oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Baik, saya Nada Fitriana Salihah sebagai peneman ngopi kali ini. Mbak Nadia, dan di sini ada bintang tamu kita, Mbak Miftahul Jannah. Malam ini kita mau membahas tentang waktu, manajemen waktu. Jadi di kalangan usia anak muda ini, Mbak Miftah kan masih muda, saya Mbak Nadia juga masih muda ini. Nah, menurut Mbak Miftah, bagaimana menyikapi tentang waktu di usia muda kepada Mbak Miftah sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan baik terima kasih kepada Mbak Nadia, Mbak Nada dan seluruh jajaran staf Ngopi Ngaji MAJT. Dan yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa sehingga pada malam ini saya bisa hadir pada acara Ngopi Ngaji MAJT yang mana nantinya ketika mungkin apa yang kita bawakan itu banyak kekurangan atau banyak kesalahan, saya mohon maaf dan tentunya kepada Allah saya juga mohon ampun. Dan di sini juga tentunya tidak bisa satu persatu saya sebutkan ya. Semoga apa yang nanti kita bahas itu membawa kemanfaatan dan tentunya Allah juga ridho seperti itu. Terus kembali lagi atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Nada ya. Mohon maaf. Jadi kita sebagai anak muda bagaimana sih menyikapi akan waktu itu sendiri? Jadi hakikat waktu bagi seorang muslim, kalau sudah berbicara hakikat waktu, itu sebenarnya sederhananya itu adalah usia, umur manusia atau masa hidupnya. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan hari demi hari kita lewati. Semuanya adalah modal investasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Kita sering mendengar yang namanya manajemen waktu ya, mengatur waktu. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita atau mengatur waktu kita dengan baik sehingga terjadilah suatu efektif atau produktivitas. Jadi ketika kita bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah manfaat-manfaat itu akan menyertai. Nah yang pertama, yang perlu digarisbawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah bersumpah menggunakan media waktu atau masa. Dalam contohnya misal dalam Quran surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali apa tadi? Orang yang beriman, berwasiat dengan kebenaran dan juga berwasiat dengan kesabaran. Jadi waktu itu amat sangat penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan waktu sebagai sarana atau media sumpah. Karena tidak mungkin Tuhan menggunakannya sebagai sarana media atau sumpah
ketika waktu itu tidak penting dan tidak bernilai. Jadi apa? Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya waktu adalah sesuatu yang amat penting, berharga, dan juga bernilai. Seorang penafsir modern, Muhammad As'ad, itu mengatakan dalam karyanya The Message of the Quran, kalau tidak salah itu pada halaman 974, menerangkan kata Al-Asr itu dengan surah The Flight of Time, berlalunya waktu. Jadi di sini bukan hanya sekedar atau semata-mata waktu atau masa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita bahwasanya waktu yang sudah berlalu itu tidak akan pernah terulang kembali. Jadi kembali lagi kepada kitanya. Kita mau menggunakan waktu itu dengan baik atau kita mau menggunakan waktu itu dengan buruk. Seperti itu. Kalau menurut Mbak Miftah, di usia muda seperti kita ini, bagaimana cara menggunakan waktu yang bermanfaat? Iya, biasanya itu kan yang namanya anak muda itu masih suka jalan-jalan, main, terus gimana untuk memanfaatkan waktu biar kita itu tetap produktif gitu, Mbak? Sebenarnya kalau berbicara bagaimana sih kita itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Ya kita lihat saja, kalau misalnya sesuatu yang kita kerjakan atau sesuatu yang kita lakukan itu berdampaknya baik, ya maka insya Allah akan ada kemanfaatan. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita kerjakan itu tidak membawa manfaat yang baik, ya itu akan berdampak buruk. Contoh, misalnya ketika kita mencuri, kita sudah tahu bahwasanya hal itu tidak baik, Allah tidak ridho, dan itu suatu perkara yang berdosa. Kalau kita tetap melakukan atau kita tetap mencuri, maka dampaknya apa? Tidak bermanfaat, tidak baik. Ya begitu kan? Tapi kalau misalnya, contohnya kita menggunakan waktu atau misalnya ya dalam Ramadan ini kita ajak teman-teman kita untuk tadarus, kita ajak teman-teman kita untuk tarawih, atau misalnya berbagi takjil lah ya kepada sesama atau mungkin kepada orang yang kurang mampu. Gitu. Itu kan sesuatu yang Allah ridho. Insya Allah memberikan kemanfaatan. Di situ juga kita akan mendapatkan pahala kalau kita niati dengan pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita melakukan pekerjaan yang baik ya, karena di dalam Al-Quran itu yang hak dan yang batil itu sudah jelas. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu baik, insya Allah Allah ridho dan itu membawakan kemanfaatan. Begitu tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita memilih waktu kita untuk digunakan pada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya Allah tidak akan ridho gitu. Jadi kemanfaatan dari kegiatan yang kita lakukan itu tidak ada. Oke. Seperti Baik, itu. luar biasa sekali loh Mbak. Hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa, sudah bisa memanajemen waktu yang sebegitu rupa. Sampai beliau ini banyak sekali prestasi-prestasinya juga tidak luput dari yang namanya manajemen waktu, begitu ya Mbak ya. Nah, saya ingin menanggapi yang tadi Mbak itu tadi, jenengan tadi mengatakan ada statement bahwa waktu itu berharga. Nah, ada juga yang bilang bahwa time is money atau waktu adalah uang. Nah, itu kalau dari Mbak Miftah sendiri itu memaknainya bagaimana? Iya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya waktu itu kan amat sangat penting, berharga dan bernilai begitu ya. Kita saja misalnya menilai uang itu sesuatu yang berharga tidak? Iya, berharga ya. Sama seperti waktu. Waktu itu berjalan tanpa kompromi, datang tanpa permisi, kerap kali tidak tahu tempatnya di mana, dan kerap kali juga tanpa adanya pemberitahuan. Jadi balik lagi bagaimana diri kita. Ada istilah waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak menebaskannya, maka ia yang akan menebas kita. Nah, jadi waktu itu seperti pedang. Kalau misalnya kita manusia sebagai subjek, ketika kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, ibaratnya pedang ya. Kalau kita tidak menggunakan pedang itu untuk menebasnya, maka pedang itu yang akan menebas kita. Jadi itu tadi, waktu amat sangat berharga. Waktu ibarat uang, sama. Kita mandang uang itu berharga, ya waktu itu juga berharga. Jadi kembali lagi, kita yang
tahu akan batasan itu. Kita diberikan akal ya, diberikan jasmani, rohani. Kita memilih nih, kita punya akal, kita gunakan. Kita mau memilih menggunakan waktu kita dengan baik, hal-hal yang bermanfaat, atau kita mau menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang buruk. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali loh. Hari ini kita banyak belajar tentang banyak teori dari waktu sampai tadi itu referensinya itu sangat luar biasa sekali Mbak Nada. Dari Al-Quran ada, Betul. dari buku, sumber buku juga ada gitu ya Mbak Nadia ya. Betul sekali. Nah terus Mbak Miftah di usia muda ini kan seperti contohnya ini anak kuliahan. Iya. Nah anak kuliahan itu kan biasanya kalau mengadakan acara itu suka molor Mbak. Nah bagaimana Mbak Miftah menanggapi hal yang seperti itu? Jadi kalau bilang molor nggak molor, itu mungkin kalau di Indonesia udah seperti kebiasaan ya. Waktu itu ngaret gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kadang memang ada orang yang dia itu tidak bisa menolerir waktu. Dia itu disiplin karena dia punya planning, punya perencanaan. Jadwalnya itu tersusun rapi. Jadi ketika aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu sudah terencana. Jadi maka itu dia disiplin. Tapi ada juga model orang yang ketika misalnya nih tadi kayak di kampus ya, ada acara. Terus ya udahlah lambat-lambat 5 menit misalnya ya. Nggak apa-apa gitu. Nah, dari kata nggak apa-apa ini sebenarnya sudah menjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Dalam artian nggak apa-apa ini nanti akan jadi habit yang tidak baik. Bahwasanya kita akan merasa sepele, ya udahlah nggak apa-apa, orang kemarin juga dimaklumi gitu kan. Nah dari kata-kata nggak apa-apa itu akhirnya bagi orang-orang yang sudah terbiasa memanage waktunya itu tidak baik, ya sudah kayak dia akan sering telat begitu. Nah terus hancurlah seseorang ketika manajemen waktunya itu buruk. Jadi dulu ketika di pondok pesantren, abah saya itu Kiai Abah Fadul Musyafa ya. Beliau itu sering mengatakan dan selalu memotivasi kepada santrinya untuk menerapkan 3 manajemen. Apa aja? Yang pertama ada manajemen waktu. Yang kedua ada manajemen prioritas. Dan yang ketiga itu ada manajemen takarub ilallah. Yang pertama, manajemen waktu. Jadi bagaimana kita bisa memanage atau mengatur waktu kita dengan baik. Jadi kita punya planning nih, apa-apa yang akan dikerjakan ke depannya. Begitupun ketika kita sudah bisa memanage waktu kita dengan baik ya, dengan membuat planning-planning segala macam, terus kita terapkan yang kedua itu manajemen prioritas. Apalagi ketika kuliah gitu ya, kita tahu nih prioritas-prioritas mana yang akan kita lakukan. Misalnya, kita tahu kuliah itu yang lebih urgent, kita tahu itu prioritas kita. Atau dibandingkan nongkrong, ya pasti lebih prioritas kuliah, begitu kan? Kita tahu prioritasnya mana. Bukan berarti saya bilang nongkrong itu tidak baik ya, karena tergantung kita. Kalau misalnya di dalam tongkrongan itu kita gunakan untuk saling bertukar pikiran, saling berpendapat, ya kan? Atau saling bercerita tentang sesuatu yang memang produktif, itu baik. Tapi kalau misalnya di dalam, ya kan? Di dalam tongkrongan isinya gibah. maksudnya gibah ya. Gitu nah, ya, Mbak ya. Itu kan sesuatu yang memang kurang produktif ya. Jadi kita tahu mana-mana prioritas yang harus kita lakukan. Tapi biasanya ini Mbak kalau di bulan puasa itu ada tren itu yang namanya ngabuburit gitu ya, terus jadiin konten pakai abaya, pakai ini ya biasanya gitu-gitu. Itu sebenarnya menurut jenengan bagaimana itu? Sebenarnya kalau masalah ngabuburit ya, itu kan balik lagi sama niat kita. Kalau misalnya kita ngabuburit nunggu azan maghrib, lah kan azan itu tidak perlu ditunggu ya, sudah ada waktunya. Jadi kalau waktunya sudah azan ya azan gitu. Kadang kan sebenarnya kita gunakan media sosial kita, misal dalam ngabuburit nih, kita kita gunakan dalam waktu ngabuburit itu misalnya dalam hal-hal yang ya udah sekedar jalan-jalan aja,
ya mungkin itu kurang bermanfaat. Tapi kalau di dalamnya atau mungkin niatnya ya udahlah sambil healing tipis gitu kan, itu ya gitu atau silaturahmi mungkin bisa aja reuni gitu ya. bisa aja. Terus intinya balik lagi sama diri kita, Kembali lagi yang penting kembali lagi sama diri konsep kita. dari diri kita yang kita tekankan itu apa gitu sebenarnya. Terus kalau menyambung ya dari yang tadi, kalau kita sudah memanage waktu dengan baik, kita sudah tahu prioritas waktu kita itu apa, yang terakhir harus ada manajemen takarub ilallah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya manajemen kita sudah baik, prioritas atau planning kita sudah baik, ya harus diimbangi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Orang misalnya kita berdoa mati-matian kepada Allah, tapi kita tidak ada usahanya, sama saja bohong. Nah, maka dari itu ketiganya harus saling berkaitan. Kalau kita sudah memanage waktu dengan baik, kita sudah tahu prioritas mana yang harus kita lakukan, maka minta dekatkan diri kepada Allah, berikan petunjuk-petunjuk yang baik untuk kita melakukan waktu tersebut dengan baik dan manfaat insya Allah Allah ridho. Oke, Gitu. tuh sahabat ngopi, gimana penjelasan dari Mbak Miftah? Mantul banget kan? Nah, mungkin teman-teman sahabat ngopi di sini juga penasaran ini, Mbak Miftah. Dari tadi kita tuh kayak bicara tentang teori, terus apa ya namanya, kata abah si ini, terus apa tadi ustadz siapa gitu kan. Saya tuh jujur aja, saya tuh orangnya pelupa untuk mengingat nama-nama gitu ya. Nah, pokoknya dari tadi tuh kita bicara tentang teori. Mungkin ada sahabat ngopi di sini yang penasaran ini Mbak, biasanya tuh terkait waktu itu jenengan biasanya setiap hari itu apa saja kegiatannya gitu, kesibukannya apa saja, dan bagaimana untuk memanfaatkan waktu luang yang ada ketika Anda tidak ada agenda apapun yang terstruktur sudahan begitu nggih. Nah, itu mungkin bagaimana itu Mbak? Dari schedule-nya jenengan itu dulu tadi. Ya. Jadi langsung jawab ya. Langsung aja. Ya, kalau misalnya saya sendiri itu kalau dibilang bagaimana sih saya mengatur atau memanage waktu saya begitu, atau mungkin bisa dibilang apa planning saya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya saya sendiri sampai sekarang pun juga masih sama, masih belajar bagaimana supaya saya itu bisa memanage waktu dengan baik, bagaimana saya melaksanakan atau meluangkan waktu-waktu yang saya gunakan itu bisa membawa kemanfaatan. Jadi saya itu biasanya kalau misalnya di waktu luang nih ya, setelah kerja itu saya sering menulis. Dalam artian menulis, saya list nih hari ini atau mungkin saya buat ya biasanya dalam agenda harian wajib melakukan ini. Contohnya saya mewajibkan diri saya setiap hari wajib membaca Al-Baqarah, Al-Waqiah dan lain sebagainya. Setiap hari wajib membaca misalnya zikir gitu. Jadi saya buat list-listan. Nah, ketika hari-hari saya sudah buat lisan, saya buat list-listan juga bulanan. Jadi misalnya dalam 1 minggu saya harus setidaknya bersedekah. Atau misalnya dalam 1 minggu saya harus ngapain gitu. Kita buat lisan itu tadi. Jadi itu buatnya harian gitu ya Mbak? Harian, bisa. Mingguan, bulanan. Kalau saya biasanya gitu. Jadi nah itu bisa di-spill itu Mbak satu-satu. Yang harian aja itu biasanya yang setiap hari memang benar-benar dilakukan itu apa? Ya tidak harus tidak harus zikir atau tapi kan ya namanya apa, misal ada olahraga atau apa, bener. Itu apa saja gitu biasanya. Iya. Jadi kalau misalnya tapi memang mungkin kalau untuk istiqomah itu susah ya. Tapi saya juga masih belajar bagaimana caranya untuk bisa mengusahakan istiqomah. Jadi kalau saya itu ya itu tadi. Misalnya hari ini memang tidak melulu tentang beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya hablum minallah saja tapi juga hablum minan nas, ya kan? Jadi sama yang disebutkan oleh Mbak Nadia. Mungkin kita buat misalnya dalam 1 hari kita wajib berolahraga 20 menit misalnya ya. Atau misalnya dalam hari itu, dalam 1 hari kita tidak boleh ibaratnya kayak
terlalu memforsir diri lah Betul. untuk terlalu memaksakan, karena Iya. kebanyakan dari kita itu kayak memaksakan diri gitu. Banyak yang Lebih-lebih ke kaum perfeksionis ini, Mbak. iya, Seperti saya sebenarnya iya, benar. Seperti saya tuh kalau saya merasakan sendiri, saya tuh orangnya perfeksionis. Saya harus tertata, teratur, terjadwal begitu. Kalau 1 menit, apalagi sampai setengah jam molor gitu, kayak saya udah langsung bad mood, terus merasa kesel gitu ya. Kesel banget, terus Iya. nggak bisa all out gitu loh. Kayaknya Kita itu penyakitnya wanita deh, Mbak. Iya, mungkin orang-orang lain berbeda mungkin ya, kayak Iya. ada orang yang santai aja kali gitu kan. Kadang bodo amat gitu ya, gitu rasa kan. bodo amat. Tapi enggak, kayak kalau saya sendiri pribadi itu semuanya harus terstruktur, semuanya harus tertata. Jam segini harus olahraga, jam segini harus pulang, mandi, tidur. Nah, itu. Jadi harus semuanya itu tertata gitu loh, terschedule yang rapi gitu. Kalau Mbak Miftah sendiri gimana? Sebenarnya kalau misalnya perfeksionis itu tuh ada baiknya, ada enggaknya juga, ya kan? Betul. Mungkin ketika kita punya kegiatan harus tepat waktu nih, on time dilakukan dengan sedemikian rupa gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri mungkin nggak terlalu yang sebegitu detail sih. Jadi saya melakukan apa-apa yang sekiranya ya saya bisa mampu dan itu membawa manfaat. Orang kan betul yang dikatakan Mbak Nadia, nggak harus selalu berzikir ya kan, atau melakukan hal-hal sunnah gitu. Misalnya kita membersihkan kamar kita, ya kan, biasanya, atau misalnya kita membantu pekerjaan orang lain agar mudah, itu kan juga sebenarnya bisa kita lakukan. Betul. Begitu. Ada juga loh Mbak, sebagian orang itu malah menganggap bahwa beberes kamar atau beberes rumah itu suatu yang healing bagi dia, bagi mereka itu healing. Iya, karena memang sebegitu sibuknya, hektiknya, setiap harinya dia di luar, terus macet di jalan dan lain sebagainya, itu kan sangat annoying banget gitu loh. Kalau saya bisa bilang tuh kayak gitu. Ya karena orang-orang itu macam-macam ya sifatnya. Iya, betul. Jadi kita manusia itu diberikan sifat baik, diberikan sifat buruk. Kadang ada orang yang ngerasa bodo amat lah gitu. Terus apalagi kalau misalnya berbicara misalnya tentang pekerjaan ya, tentang membantu atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Kadang ada yang memang itu merasa healing. Jadi ketika dia melakukan pekerjaan itu ya happy aja gitu kan. Tidak merasa terbebani. Tapi kadang ada orang yang ketika melakukan itu kayak apa sih gitu kan. Kayak merasa apa ya, mungkin moodnya tuh nggak baik ya bisa dibilang. Betul. Kayak langsung berantakan aja gitu. Iya, kayak semuanya gitu. Berantakan, isi pikirannya berantakan, apa yang dilakukan juga berpengaruh juga. Kadang orang-orang kan kayak misalnya lihat nih kamarnya berantakan atau apa, ya udahlah gitu kan. Ada kadang tipe orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang kadang tipenya wah nggak bisa nih, nggak bisa kayak gini ya. Nggak bisa ini, aduh kamar pecah banget. Iya, harus kapal bersih. Pecah, aduh. Saya pun begitu. Kalau misalnya saya pulang kerja nih ya, melihat kamar berantakan, itu rasanya males mau melakukan aktivitas lain. Tapi kalau misalnya kamar itu bersih, itu tuh kayak nggak tahu ya, di diri tuh kayak enjoy, terus kita pun mau melakukan aktivitas lain tuh enak gitu loh, mudah. Jadi apa ya, kita harus bersihkan dulu gitu kan ya. Apalagi di dalam Islam itu kan sangat mencintai kebersihan ya. Jadi ya sebisa mungkin jangan merasa bodoh amat gitu. Jangan merasa ya udahlah gitu. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita gunakan waktu kita untuk sesuatu yang memang bermanfaat. Contohnya tadi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan kayak olahraga, bersih-bersih dan lain sebagainya. Begitu. Terkadang kan kebersihan itu juga biasanya orang kayak mengira mengatakan itu gambaran hati kita. Jadi ketika kok misal rumah atau kamar berantakan itu gambaran hati kita masih seperti itu kayak gitu. Nah, jadi kita harus menata, membersihkan ruangan yang sekiranya mau kita gunakan buat diri kita nyaman seperti itu. Betul. Terus di bulan puasa ini Mbak, biasanya tuh di kalangan anak muda, anak remaja ya, adik-adik pun itu tuh lebih suka
main HP Oh kayak iya. gitu Mbak. Mm-mm. Apalagi yang di usia kita ya suka scroll TikTok, scroll Instagram kayak gitu. Kadang suka hilaf waktu gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Miftah menghadapi ketika apa ya yang diri kita suka lupa Iya, dengan iya. waktu kayak gitu. Biasanya kita sampai lupa nggak ngaji kayak gitu semisal contoh. Ya nggak harus ngaji, Iya, semisal iya. mau bantu orang tua masak atau gimana gitu Iya. Mbak. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Mbak Nada ini saya tertampar juga ya. Iya. Jadi Tunggu dulu Mbak, tunggu dulu sebentar. Jadi jangan dijawab dulu. oke. Biar penonton yang ada di sini nih penasaran nih. Nah, Wah. sebelum Mbak Miftah menjawab, biar nanti teman-teman ini menyaksikan sponsor yang akan lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MAJD TV, sahabat ngopi dan pendengar setia Radio Dais, kembali lagi di Ngopi, ngobrol ngaji online perkara Islam. Nah, tadi kita masih bertanya-tanya ini tentang manajemen waktu. Tadi yang pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Nada di situ tadi terkait scroll TikTok apa bagaimana sih Mbak Nada itu, coba dijelaskan Jadi lagi. ini Mbak Miftah tentang terkait apa ya, kita itu sering lalai, kadang lalai atas waktu yang kita gunakan untuk scroll sosial media kayak gitu. Nah, di bulan Ramadan itu kan ya memang scroll sosial media itu penting. Ya kalau di bagian kita mencari hal-hal yang positif kayak gitu. Nah, bagaimana Mbak Miftah ini pendapatnya kalau pas di bulan Ramadan biar waktunya itu lebih manfaat kayak gitu Mbak, enggak yang apa, bagaimana cara menyikapinya ketika kita hilaf dengan waktu tersebut? Iya, sebenarnya dari kita itu kan kebanyakan lupa ya akan waktu, apalagi kalau sudah yang namanya main HP. Apalagi sudah yang namanya kita scroll sosial media, udah lupa. Gak terasa waktunya udah berlalu gitu aja. Bahkan zaman sekarang itu tidak cuma pemuda, remaja, orang tua, bahkan anak-anak
itu juga sama. Iya. Ketika sudah main HP, main sosial media, lupa. Banyak main game ya Iya. yang kita lihat. Kalau dibandingkan ya, antara zaman saya dulu dengan zaman sekarang itu beda. Iya. Jadi Asal kalau yang anak-anak dulu ya, ya, Mbak, ya? kalau anak-anak zaman dulu itu nggak ada yang namanya main HP itu nggak Iya. ada. Mainannya apa? Lompat tali, Iya. ya kan? Kelereng, Drakor. ya gitu-gitulah semacamnya. Tapi kalau zaman sekarang, permainan-permainan itu sudah hilang, Iya. sudah tidak ada. Didigitalkan Mbak sekarang. Sudah gitu. digantikan dengan Iya. game, Ya. ya kan? Bukan saya menyalahkan media sosial, tidak. Karena dari media sosial itu juga bisa membawa hal-hal yang bermanfaat. Iya. Seperti yang tadi Mbak Nada bilang. Salah satunya misalnya menjadi ladang kita mencari rezeki, Iya. ya kan? Atau mungkin banyak hal-hal manfaat yang kita bisa dapat di dalamnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya boleh bermain media sosial, boleh bermain game, tapi ingat waktu, ingat batasan. Bagaimana tadi kita bisa memanage, kita bisa tahu prioritas apa yang dilakukan, atau kita buatlah jadwal. Misalnya ini nanti ya bulan Ramadan, kita buat list-listan apa aja yang perlu kita lakukan. Misalnya dari jam segini sampai jam segini, oke lah main HP ya. Tapi kita batasi. Setelahnya kita lakukan aktivitas yang lain. Jangan terus keasikan menonton ya, atau bermain scroll TikTok. Iya. Kalau zaman sekarang Check out. check out itu akhirnya kita lupa waktu. Iya. Begitu. Jadi boleh saja bermain, tapi tahu batasan. Iya. Itu saja sih. Jadi apalagi di bulan Ramadan itu kan banyak hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang positif. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwasanya di dalam bulan-bulan Ramadan Allah itu akan lipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan. Misalnya kita tadarus nih, kita ngajak teman kita yuk tadarus gitu. Tadarus, setiap ayat yang kita baca Allah lipat gandakan pahalanya. Tidak cuma tadarus, banyak di Ramadan itu hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Jadi Ramadan adalah bulan yang kita gunakan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Iya. Seperti itu. Jadi kita harus membatasi diri. Jadi jangan kita terlindas oleh waktu itu sendiri, dan kita tidak bisa mengendalikan waktu. Jadi kita sebagai manusia, ya kita yang harus pintar-pintar mengendalikan waktu tersebut. Begitu. Kalau semisalkan nih dari orang tuanya lepas gitu. Iya. Jika anaknya main handphone kayak gitu, itu gimana Mbak Nah. solusinya? Ini kan sebenarnya pendidikan dari orang tua itu kan amat sangat berpengaruh ya, Iya. amat sangat penting. Kalau orang tuanya cuek, Iya. bodoh amat, mau anaknya melakukan hal baik atau hal buruk terserah, Iya. ya udah akhirnya tidak terarah. Iya. Anak itu akan bebas dan dia akhirnya menjadi pribadi yang kurang baik nantinya. Tapi kalau orang tua itu benar-benar mengcover lah ya, mengkontrol setiap apa yang dilakukan anaknya, dia membimbing, menunjukkan ini lo baik, ini lo tidak, itu insya Allah nanti akan terarah. Tapi sebagai orang tua juga tidak semata-mata kita menentang. Kayak misalnya ya itu tadi, misalnya main HP. Kadang kan ada orang tua nggak boleh main HP gitu kan, itu merusak atau apa segala macam. Iya. Padahal enggak. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tahu batasan begitu. Jadi orang tua juga harus tahu. Itulah yang disebut ketika orang akan menikah, maka ya jangan asal menikah. Iya. Dia tahu bagaimana setelah pernikahan itu. Ketika punya anak, dia bisa membimbing atau dia bisa mengarahkan anaknya pada sesuatu hal-hal yang baik. Seperti itu sih. Iya. Kalau apa itu namanya di kalangan kita nih Mbak, kan apa kita semisal kayak kita pingin bisa nih mengupgrade diri Iya, gitu, potensi upgrade diri kita Iya, ya. heeh. Itu tuh
kita misalkan ingin belajar kayak ada peningkatan setiap harinya atau setiap bulannya kayak gitu. Iya. Tapi kita itu berkomunikasi atau bergaul dengan teman yang agak kurang mendukung dengan kita. Atau lingkungan mungkin tidak mendukung. Nah itu kan juga sangat terpengaruh ya Mbak ya. Betul. Terus jadi gimana itu Mbak? Kalau semisalkan kita kepinginnya semisal bulan ini aku harus bisa naikin apa gitu, kayak gitu. Jadi kan kita yang dikatakan Mbak Nadia tadi yang hiper apa Mbak, yang orangnya itu harus satset kayak gitu ya. Jadi nanti gimana perfeksionis gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara potensi diri, setiap orang itu sebenarnya itu punya potensi diri. Tapi potensi akan diri setiap orang itu pasti beda-beda. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, bagaimana ketika kita sudah punya potensi diri tapi lingkungan tidak mendukung, ya? Padahal lingkungan itu amat sangat berpengaruh. Jadi ketika kita sudah tahu potensi diri kita apa, kita sudah memanage atau kita sudah tahu prioritas tujuan hidup yang akan kita lakukan itu apa. Tapi kok lingkungannya begini-begini saja, tidak mendukung. Itu amat sangat disayangkan. Karena itu ibaratnya makanan yang sudah komplit tapi tidak ada wadahnya. Itu kan sama saja bohong ya. Kalau misalnya jadi kotor dong, nggak ada wadahnya. Iya, makanya itu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya potensi diri, skill apa segala macam, tapi lingkungan atau mungkin keluarga tidak mendukung, ya bisa sia-sia. Contohnya saja, banyak yang sering terjadi itu ketika misalnya kita sudah mempunyai niat akan pendidikan yang tinggi, misalnya kita ingin kuliah karena ingin mengubah hidup ya, misalnya. Tapi dari faktor keluarga itu tidak mendukung. Misalnya kayak karena orang-orang itu pemikirannya tuh beda ya. Latar belakang juga beda-beda. Kadang ada orang tua, bukan orang tua saja atau keluarga mungkin, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, udah SMA aja nikah, misalnya gitu. Atau lingkungan, kebanyakan lingkungan di situ orangnya tidak lanjut kuliah, atau misalnya setelah SMA nikah gitu. Atau mungkin banyak yang bilang kayak udah kuliah tinggi-tinggi tapi nganggur ya. Kalau kita termakan oleh statement itu, ya udah kita akan stuck di situ dan ya udah kita tidak akan berkembang. Potensi diri kita itu tidak akan keluar tidak akan bertambah atau meningkat begitu. Tapi ketika kita coba membuktikan misalnya banyak kadang orang itu dari faktor ekonomi juga. Nah, sekarang kan mungkin kita bisa cari solusinya dengan beasiswa ya. Atau juga bisa kuliah sambil kerja, kan sekarang juga banyak ya anak-anak yang kuliah sambil kerja. Sekarang nah, anak-anak muda itu malah pinter apa ya namanya, istilahnya mencuri-curi waktu gitu loh. Betul. Jadi kan sebenarnya ada solusi dari itu semua. Nah, kalau kita menggunakan, jangan batasi diri sendiri. Betul. Kita masih bisa berkarya dengan jalan ninja. Jadi kita sebenarnya kalau kita sudah punya potensi diri, kita mantapkan diri, misalnya sekolah tinggi, kita buktikan belajar dengan benar, kita pulang, kita rubah, atau lingkungan kita itu yang awalnya statementnya kurang baik, jadilah diri kita itu yang merubah lingkungan, jangan malah kita terbawa oleh lingkungan yang tidak baik itu. Nah, gitu. Kalau misalnya nih Mbak, kita masih bicara lingkungan, menurut Mbak Miftah ini apa saja lingkungan yang bagaimana sih yang bisa membuat kita itu bisa menggali potensi diri, bagaimana kita bisa berproduktif gitu untuk memanfaatkan waktu, apalagi juga manfaatkan potensi kita. Ya kan kadang-kadang orang anak-anak muda sekarang itu masih bingung nih. Mereka masih berada di fase di mana mereka mencari jati diri, kemudian mereka tidak tahu apa potensi mereka, bagaimana mereka bisa berproduktif di waktunya yang masih belia ini gitu loh. Padahal ini kan waktu-waktu atau masa yang krusial gitu. Jadi kalau kita ingin tahu ya potensi yang ada pada diri kita, yang pertama kenali dulu diri kita. Sudahkah selama ini kita mengenal diri kita? Justru malah
kenalan sama orang lain tapi nggak kenal sama diri Iya. sendiri. Makanya itu kebanyakan begitu. Sudahkah kita mengenal diri kita? Sudahkah kita bahagia gitu? Karena kebanyakan dari kita itu banyak memaksakan. Jadi keterpaksaan itu hadir karena tidak adanya pilihan. Jadi kita terpaksa. Terpaksa karena tidak ada pilihan. Keterpaksaan itu hadir karena tidak adanya pilihan. Contohnya gimana? Jadi gitu? misalnya kita, contoh saja dalam pekerjaan lah ya. Ketika kita bekerja, tapi kita terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Maka ya udah mau nggak mau kita kerjakan itu. Misal sama ketika potensi diri. Ketika kita ada pilihan, kita tahu ada kelebihan potensi yang lain. Kalau kita tidak menggunakannya, ya udah kita terpaksa menggunakan potensi diri itu. Jadi tidak berkembang begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita sudah tahu nih apa sih yang diperlukan diri kita. Itu kan lama-kelamaan kita tahu potensi diri kita itu apa. Terus open minded akan kritik dan saran. Open minded. Jadi kita tahu nih, misalnya kebanyakan orang-orang itu kan hanya bisa memberikan saran, tapi tidak mau dikritik, ya kan? Iya. Seorang pebisnis saja, dia akan sukses kalau misalnya dia mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Kalau misalnya dia hanya kayak dia tidak mau nih menerima kritik atau saran dari orang lain, ya udah akan di situ-situ aja, tidak akan berkembang. Misalnya kayak dalam bisnis makanan, oh ini kurang garam nih, ini kurang apa nih gitu kan. Kalau misalnya kita menambahkan akhirnya kan kompleks, jadi sesuatu yang enak ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya ini kurang garam, ini kurang gula misalnya, tapi kita tidak mau menambahkan, ya rasanya akan seperti itu. Justru orang yang anti kritik itu seperti orang yang membatasi diri malahan. Malah Iya. membatasi dirinya sendiri untuk stuck di lingkaran itu aja, zona nyamannya dia aja. Betul. Jadi dia nggak mau keluar dari zona Iya. nyamannya dia. Gitu. Jadi ya tadi kritik dan saran itu amat sangat diperlukan atau amat sangat penting. Membangun ya. Sangat membangun untuk potensi yang ada pada diri kita. betul. Terus selanjutnya apa? Butuh mentor. Jadi kalau misalnya kita punya potensi, tapi kita bingung nih untuk berkembangnya bagaimana. Jadi butuh adanya mentor. Jadi mentor nanti akan membimbing atau akan mengarahkan kita bagaimana baiknya. Contoh saja misal kita sudah punya suara bagus ya, tapi kita tidak tahu mengembangkannya itu bagaimana, ya kan? Ya cari mentor. Kalau misalnya kita sudah tahu potensi diri itu, kita cari mentornya, dikembangkan, pasti akan lebih meningkat, begitu. Tapi biasanya itu Mbak, kalau orang yang udah tahu suaraku bagus nih gitu. Atau aku cantik nih gitu. Terus komedian gitu. Terus gini, jadi orang itu bisa langsung down gitu karena omongan-omongan dari orang lain gitu. Ih sok cantik banget sih gitu. Sok ngartis banget sih gitu. Nah itu gimana tuh caranya biar kita tuh bisa tetap semangat, tetap bisa menggali potensi diri kita sendiri, biar kita tuh bisa beli omongan orang lain itu. Nah gitu loh. Terkadang kan juga di teman kita sendiri kayak gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya balik lagi sama kita. Kita mau mendengarkan atau mengikuti omongan orang-orang itu yang akhirnya malah menjerumuskan kita. Betul. Atau kita lihat nih, aku bakal buktiin gitu ya. Kalau dari omongan-omongan ini saya bisa sukses gitu. Saya bisa membuktikan kepada teman-teman semua bahwa saya itu tidak seperti apa yang kalian katakan begitu. Jadi itu justru malah sebenarnya bisa jadi motivasi buat diri kita untuk lebih berkembang. Jadi kalau saya itu ya ketika pernah nggak itu Mbak ada omongan-omongan pernah itu? dan sangat sering terjadi. Sangat sering. Sangat sering terjadi. Nih, Punya temen nggak Mbak? Maksudnya kan biasanya temennya suka ini kayak gitu. Iya. Nah, jadi dulu itu jadi cerita nih ya. Nggak apa-apa ya, kita kan sharing Iya. hari ini, kita ngopi. Jadi dulu ketika waktu SD itu saya mengalami yang namanya pembulian. Di mana ya mungkin dari fisik ya hitam gitu, tidak cantik atau misalnya ya banyaklah kekurangan-kekurangan dibandingkan orang lain. Terus ketika akan kuliah seperti yang saya tadi ceritakan, wong anak orang nggak punya
kok mau bercita-cita tinggi, banyak yang nganggur gitu. Apa bisa kayak mengangkat derajat orang tua? Nah, dari situ saya motivasi diri saya. Kalau misalnya pada saat itu saya memutuskan untuk tidak melanjut, atau misalnya saya berhenti ya, karena pada saat itu saya juga termasuk ketika kuliah itu di semester 4 ekonomi orang tua sedang tidak stabil. Bahkan saya waktu itu sempat menangis pada suatu malam. Bagaimana solusinya ya Allah? Kenapa kok diuji sedemikian rupa? Gitu. Padahal ini posisinya jauh ya. Iya. FYI ya teman-teman, ini Mbak Miftah itu dari Palembang ya, jauh di seberang sana. Dari Palembang. Dan ini beliau masih struggle di Semarang. Iya. Jadi kayak saya sempat menyampaikan kepada orang tua. Karena mungkin ya berjuang tapi ada rasa lelahnya juga ya. Kayak ya udahlah Pak Bu gitu, saya berhenti aja, saya bantu kerja gitu. Terus untungnya orang tua saya itu bukan orang yang berpikiran sempit. Jadi orang sudah dimulai, kenapa harus berhenti gitu? Ya diselesaikan sampai akhir. Kalau berani memulai harus berani mengakhiri. Iya. Jadi jangan setengah-setengah, betul. Gitu. Jadi pada saat itu dengan ya mungkin dengan meminjam atau dibantu kerja dan sebagainya, akhirnya ya Itu mau waktu tidak itu mau kerja itu? sambil kerja. Sambil kerja. Kuliah kerja Sambil kerja. Oh. Jadi Sampingannya apa itu? waktu itu saya pernah bekerja di warung warung bakso, warung mie ayam gitu ya, seperti itulah. Terus itu orang tua nggak tahu, karena taunya orang tua udah kamu kerja kuliah aja, masalah dana nanti orang tua yang nyari gitu. Tapi kan namanya anak ya, kita juga merasa yang gimana-gimana ya. Gitu, iya. Apalagi anak pertama. Enggak sih, kebetulan terakhir ya. Jadi kalau misalnya pada saat itu sekarang ya, kalau mengingat, kalau misalnya pada saat itu saya berhenti, mungkin saya tidak akan sampai pada titik ini gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mengatakan tidak baik atau kuliah nganggur, no, saya enggak kok. Setelah kuliah saya kerja gitu. Dan sedikit demi sedikit bisa ngebantu orang tua gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu sebenarnya kan datang mungkin karena lingkungan ya, lingkungan yang memang kebanyakannya atau lebih seringnya seperti itu adanya gitu. Tapi ya sebisa mungkin itu tadi, jangan kita yang terpengaruh oleh lingkungan, tapi kita yang membawa lingkungan itu untuk lebih bermanfaat. Ya. Seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh Sangat sekali berpengaruh untuk membentuk karakter kita, Iya. kepribadian kita, bagaimana kita bisa menghadapi dunia, Iya, betul. dunia versus aku. Iya. Jadi kalau misalnya Allah itu membagikan agar kita itu juga tidak terlindas oleh zaman. Itu apa aja? Seperti tadi yang disebutkan, iman dan amal soleh. Jadi ketika kita punya iman dan amal soleh, insya Allah kita itu tidak akan terlindas oleh zaman. Jadi itu gimana Mbak? Kita kan di usia muda nih Mbak, biasanya kan kayak kita beriman, biasanya kan di kalangan usia muda ini sering goyah kayak gitu Mbak imannya. Jadi sebenarnya iman dan amal itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau ibaratnya saling terkait. Jadi kalau iman itu wadah, maka amal itu sebagai isinya. Sama saja bohong. Kalau misalnya sudah ada wadahnya nih, tapi isinya nggak ada, kan kosong. Kalau misalnya sudah ada isinya, tapi wadahnya nggak ada, itu kan bohong. Jadi iman dan amal soleh itu saling keterkaitan. Seperti itu. Terus tadi yang saya bilang, bagaimana sih supaya kita tidak terlindas waktu begitu ya. Ketika sudah ada iman dan amal soleh, maka berwasiat dengan kebenaran. Al-haq yang maha wujud. Jadi kalau misalnya kita sudah tanamkan kebenaran pada diri kita, maka kita tidak akan dengan mudah terlindas oleh zaman.
Karena ketika kita sudah yakin akan kuasaan Allah, kita yakin akan wujudnya Allah, maka misalnya nih ketika kita akan mencuri ya, kita tahu nih itu kan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita yakin akan kebenaran Allah, maka kita tidak jadi melakukan hal tersebut. Akhirnya kita sadar, oh iya Allah ada nih. Jadi kita tidak mungkin ya pada waktu itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya, itu biasanya sering terjadi kepada anak-anak muda zaman sekarang itu. Sering khilaf Mbak biasanya. Ya khilaf. Itu mungkin bisa jadi kebanyakan karena itu tadi imannya kurang. Atau mungkin dia kurang yakin akan kebenaran Allah gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah yakin akan kebenaran itu, insya Allah dia akan terhindar. Contohnya, dulu ada sebuah cerita, seorang guru itu, nah ini suka nih, yang cerita-cerita gini tuh kayak cerita nabi-nabi gitu loh. Cerita nabi-nabi. Jadi ada sebuah cerita, seorang guru itu menyuruh kepada 3 muridnya. Berkatalah guru tersebut bahwasanya diberikan masing-masing dari ketiga itu satu ayam untuk disembelih. Akhirnya setelah mendapat perintah itu, pergilah ketiga murid tersebut. Yang pertama, dia mencari tempat yang dirasa amat sepi, tidak ada satupun yang melihat, dia sembelih ayam itu. Murid yang kedua sama, dia mencari tempat yang dirasa aman, dirasa amat sangat sepi, tidak ada satupun yang tahu, dia sembelih ayam itu. Dan murid yang ketiga, dia lari ke sana, kemari, dia cari tempat yang dirasa amat sangat aman, tapi dia tidak menemukan tempat itu. Akhirnya dia tidak menyembelih, karena perintahnya suruh menyembelih di tempat yang dirasa aman dan tidak ada satupun yang tahu. Mereka balik pada gurunya, ditanya, sudah disembelih begitu? Dijawablah oleh murid yang pertama, sudah guru, saya sudah menyembelih ayam yang diperintahkan di tempat yang amat sangat sepi dan tidak ada satupun yang melihat saya. Terus ditanya, sama, mana opornya? Beda ya. Terus. Itu kalau lebaran ya. Ini kita kan Ramadan, jadi hawanya tuh udah kayak nastar, opor, itu udah terbayang-bayang gitu. Ya beda ya. Kalau ini sebuah cerita. Terus ditanyalah pada murid yang kedua, sama. Saya juga sudah mencari tempat yang paling aman yang tidak satu orang pun tahu saya menyembelih ayam tersebut. Dan datanglah ini murid yang ketiga, mohon maaf guru, saya tidak bisa menemukan tempat yang amat sangat aman sehingga satu orang pun tahu. Kenapa? Memang mata manusia tidak bisa melihat saya. Seberapa sih jangkauan mata manusia itu? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat segala sesuatu yang saya kerjakan. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah tanamkan kebenaran pada diri kita, maka insya Allah kita tidak akan terlindas akan zaman itu sendiri. Karena kita yakin, kita tahu Allah selalu bersama kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, kita sadar, oh iya, Tuhan mengawasi saya dimanapun saya berada. Begitu. Jadi memang waktu itu tidak terasa, tidak terlihat, tapi di dalamnya butuh yang namanya kesabaran. Tadi saya bilang ya, bahwasanya berwasiat dengan kebenaran. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara agar kita itu tidak terlindas oleh waktu itu sendiri? Yaitu dengan berwasiat dengan kesabaran. Nah, sabar ini Masya Allah sekali ya. Karena sabar itu kalau kita berbicara gampang, tapi menjalaninya itu amat sangat berat. Saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar dalam segala hal untuk belajar, untuk sabar. Karena namanya sabar, menahan diri. Bagaimana kita tidak mudah tergoyah gitu. Kenapa sih kok hidup itu perlu bersabar, ya kan? Karena hidup yang kita lalui itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Betul. Hidup yang kita lalui itu tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saja, ketika Allah uji saya dengan suatu cobaan. Kadang ya Allah, mengapa engkau uji hamba dengan sedemikian rupa? Hadiah apa yang akan kau persiapkan kepada hamba
sehingga kau uji hamba dengan bertubi-tubi misalnya? Ya karena Allah tahu kita mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Misalnya cobaan yang diberikan saya kemudian dilimpahkan kepada Mbak Nadia atau mungkin Mbak Nada ya. Belum tentu mereka berdua ini bisa melaluinya. Begitupun sebaliknya, ketika Mbak Nadia atau Mbak Nada diberikan cobaan, dilimpahkan kepada saya, belum tentu saya juga bisa menghadapinya. Karena setiap orang itu akan diuji berbeda-beda oleh Sesuai Allah. kemampuannya sendiri. Betul. Jadi Allah itu bilang, bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau misalnya Allah berikan kesulitan pada diri kita, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan pada hal tersebut begitu. Nah, misalkan nih, kan inna ma'al usri yusra itu kadang dipelesetkan ini sama teman-teman nih, kayak kok iya sih benar kita harus sabar atas cobaan apa dan segala macam. Tapi kok kayak rasanya tuh kita tuh inna ma'al usri usra terus gitu, kayaknya tuh gimana itu Mbak? Sabar terus ya. Kadang ada yang bilang gimana? sabar itu ada batasnya. Gitu. Itu gimana itu? Jadi sebenarnya kalau sabar ada batasnya itu enggak sih. Jadi kalau namanya sabar ya sabar aja gitu. Jadi sabar itu juga tidak identik terus kita berdiam diri. Misalnya, ya Allah, saya diberikan cobaan ya dengan sedemikian rupa, terus saya ikhlas ya Allah, saya bersabar karenamu. Begitu terus kita akhirnya diam, ya tidak. Jadi kita cari solusinya. Sudah benar kita menyerahkan kepada Allah, ya Allah saya sabar, engkau uji seperti ini. Tapi tolong berikan petunjukmu, berikan solusi bagaimana saya bisa menyelesaikannya. Jadi tidak hanya berdiam diri saja, tapi juga mencari solusi-solusi atas permasalahan tersebut. Jadi nggak harus diam terus. Iya, betul. Overthinking. Iya. Jadi kan pada saat itu juga ya ada yang namanya perang Uhud, bahwasanya kekalahan kaum muslimin itu mengingatkan akan tidak adanya kesabaran. Mengapa? Pasukan yang seharusnya pada saat itu bertahan di atas bukit gitu ya, pada posnya, tapi karena tidak sabar, mereka turun mengambil harta rampasan perang. Yang mengakibatkan apa? Kaum musyrikin itu berbalik dan menyerang kaum muslimin. Jadi yang seharusnya kaum muslimin itu menang kalau seandainya dia bertahan pada posnya begitu di atas bukit, tapi dia tidak sabar, malah mengambil harta rampasan perang itu. Jadi itu yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin pada saat itu. Jadi sabar itu amat sangat diperlukan. Begitu. Nah, kalau trennya sekarang itu ya Mbak, trennya sekarang itu healing Iya. itu buat self reward. Tapi kalau semisalkan nih self reward kalau berterusan kayak gitu, Iya, kadang itu kita lupa kalau namanya waktu itu kan kayak kita kayaknya kita harus healing nih, guys. Ya kan, kita harus menyempatkan waktu ini untuk menyegarkan pikiran gitu. Kadang kan pekerjaan banyak, tugas banyak, belum kamar yang pecah gitu kan ya kan. Nah, itu kadang rekreasi itu juga perlu atau healing itu perlu gitu. Nah, itu tadi pertanyaannya gimana tadi Mbak Nada? iya jadi gimana gitu Mbak, cara Mbak Miftah menyikapi kalau Supaya nggak lupa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Keterusan. berbicara mengenai healing atau mungkin rekreasi ya. Iya, biasanya kan ada yang mengatakan mumpung isih enom, Ah, masih muda iya. gitu, dipuas-puaskan Sebenarnya gitu. Rekreasi itu tidak semata-mata ya hanya rekreasi, Iya. tapi di dalamnya itu sebenarnya banyak hal-hal yang bermanfaat, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan ide-ide baru atau mungkin wawasan-wawasan baru untuk lebih produktif dan lebih efektif. Misalnya kita berwisata nih ke suatu tempat, kita punya inspirasi mungkin untuk membuat wisata baru, atau mungkin ketika kuliner kita bisa punya inspirasi UMKM baru, ya kan? Jadi kayak ide bisnis Iya gitu ya. gitu. Jadi nggak semata-mata hanya healing, tapi kita juga di dalamnya
produktif juga. Iya, produktif. Jadi healing itu kan selain menghilangkan stres ya, Iya. tentunya kita juga bisa mendapatkan hal-hal Mencuri ide. iya betul, Iya. mencuri ide yang manfaat Iya. gitu yang kita bisa gunakan nantinya. Karena kalau misalnya apalagi misalnya healingnya kita niatkan karena ibadah, melihat keindahan alam semesta yang sudah Allah ciptakan Iya. begitu. Di Masjid Agung Jawa Tengah. Boleh ya, di Masjid Agung Jawa Tengah ini Naik kan menara dong. bisa Iya. jadi tempat Salah satu apa ya, wisata ya. Sekalian ibadah healing, ya. sekalian Wisata kita religi. bisa healing juga ya. Karena kalau stres itu bahaya loh. Iya, bahaya. Apa Mbak sekarang itu bunuh diri Nah, gitu ya. wah, Suicide, oh my memang god. sangat disayangkan ya. Janganlah Iya, kalau sampai iya. bunuh diri. Apa ya, itu tadi lah, kalau misalnya kita berwisata kita juga menghilangkan stres, di dalamnya kita bisa ambil manfaat yang luar biasa, dan selain itu kita niatkan ibadah karena Allah, jadi lengkap semuanya. Kita dapat menghilangkan stresnya, dapat produktivitas yang manfaat, ide-ide baru, dan kita juga dapat berpahala seperti Oke, itu. amin, Allahumma amin. Terima kasih loh ini loh Mbak Miftah, ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya Mbak Nada. Iya. Kira-kira dari Mbak Nada sendiri ilmu apa, hal-hal yang baru apa yang bisa didapatkan ini dari Mbak Miftah? Kalau dari perbincangan kita tadi ya Mbak ya, kita itu jadi anak muda ya harus beriman, terus Iya. habis itu bisa memanage waktu, Betul, penting terus sih dan itu. kita juga harus takarub ilallah, Betul. ya, harus dekat dengan Allah. kayak Iya. gitu. Ya jadi kalau dari saya sendiri mungkin memang jadi anak muda itu yang kreatif, produktif, dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena bagaimanapun waktu itu tidak bisa kembali, Betul. dan apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan kita di masa Betul. depan. Iya. Nah, mungkin closing statement nih Mbak dari Mbak Miftah sendiri untuk pemirsa MAJT TV. Kalau saya sih nggak banyak ya. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Setiap orang itu punya pilihan hidupnya masing-masing. Maka bertanggung jawablah atas pilihan yang sudah kamu ambil. Wih, Itu aja sih. Keren gitu sekali ya. ya. Oh, jadi banding-banding kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya Mbak Nada Iya. yang bisa kita Obrolkan obrolkan di di acara acara ngopi hari ini. Ya, mungkin nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya dengan narasumber yang Iya. tidak kalah seru juga ya Mbak Iya. Nada ya. Gitu. Oke, mungkin terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan saja ya sahabat ngopi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia dan Saya Nada. mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.